Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam ini. Di dalam video renungan malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara akan kembali didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap setengah 7 malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang kita renungkan bersama. Bapa di sorga, sebelum kami beristirahat bersama ya Tuhan, kembali kami rindu dibaharui, dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi melalui firman-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami datang dengan hati yang rindu dan haus akan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati kami, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami rindu firman-Mu, kami renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini sebelum saudara akan beristirahat adalah masih dalam seri bagaimana melawan iblis, bagaimana mengalahkan iblis dengan cara tidak memberi kesempatan kepada iblis. Dalam beberapa video ini saudara, kita terus akan belajar bagaimana memerangi iblis untuk kita berkemenangan. Iblis dikalahkan karena Allah bersama dengan kita. Tetapi saudara, yang sering kali menjadi masalah dalam peperangan umat-umat Tuhan terhadap iblis adalah karena umat-umat Tuhan memberi kesempatan kepada iblis sehingga iblis leluasa bekerja. Iblis tidak bisa dikalahkan bukan karena kuasa yang ada pada kita itu lebih kecil daripada kuasa iblis, karena firman Allah telah menegaskan bahwa kuasa Allah yang ada pada kita lebih besar dari segala kuasa apapun, lebih besar dari kuasa iblis. Tetapi yang menjadi masalahnya seringkali adalah orang-orang Kristen, umat-umat Tuhan masih memberi kesempatan kepada iblis untuk bekerja, untuk merusak, untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu sebabnya kalau kita mau berkemenangan di dalam Tuhan, kalau kita mau iblis dikalahkan dan dia tidak punya kesempatan untuk merusak di dalam hidup kita, di tengah keluarga kita, dalam bisnis dan dalam seluruh aspek kehidupan kita, maka yang harus kita lakukan adalah jangan beri kesempatan kepada iblis supaya dia tidak punya celah, tidak punya pintu, tidak punya kesempatan untuk merusak di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya iblis tidak punya kesempatan dalam hidup kita. Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Karena mungkin kalau selama ini saudara bingung, saudara stres, dan saudara heran kenapa iblis selalu mengganggu, merusak kehidupan saudara. Mungkin masalahnya adalah karena saudara masih memberi kesempatan kepada iblis bekerja dalam hidup saudara. Dan mungkin hari ini saudara bertanya, bagaimana caranya? Saya tidak tahu. Saya telah memberi kesempatan kepada iblis. Di mananya saya telah memberi kesempatan? Nah, di sanalah saya rindu kita belajar saudara. Tindakan-tindakan apa yang merupakan bagian dari memberi kesempatan kepada iblis? Atau kita akan belajar bagaimana supaya iblis tidak punya kesempatan untuk merusak kehidupan kita. Dan adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita akan renungkan bersama, yang menjadi dasar bagi renungan kita di malam hari ini saudara, adalah dari Efesus pasal 4 mulai ayat 17 sampai ayat 32. Saya akan kembali membacakan teks firman Tuhan ini saudara. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati melalui
pembacaan dan penjelasan firman Tuhan, karena saya akan menjelaskan firman Tuhan ini secara ekspositori kepada setiap saudara. Efesus pasal yang keempat, mulai ayat 17 sampai ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Manusia baru, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang terhadap yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian juga segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara di dalam video ini adalah di mana Paulus mengajar jemaat Efesus melalui suratnya ini. Dan inti dari pengajaran Paulus ini adalah ada di ayat 27, di mana di sana ditegaskan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Sekali lagi, saudara, di video-video sebelumnya telah ditegaskan bahwa iblis adalah musuh kita. Firman Allah menegaskan bahwa berjaga-jagalah, karena lawan kita, iblis, akan terus bekerja. Bahkan dia tahu bahwa ini adalah hari-hari terakhir, waktunya makin sempit. Itu sebabnya dia akan terus bekerja untuk menyesatkan, untuk membelenggu, untuk mengikat, membinasakan sebanyak mungkin orang. Itu sebabnya kita harus lawan iblis. Kita harus berperang melawan iblis, dan kita harus menang melawan iblis. Dan melalui beberapa seri video yang kita akan belajar terus tentang bagaimana menang melawan iblis, saudara, saya sangat berharap setiap pendengar renungan malam ini menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan, yang mengalahkan kuasa kegelapan, yang mengalahkan setan, yang memerangi setan, yang hidupnya bebas dari pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan. Dan di dalam seri video ini, saudara,
kita akan belajar lagi bagaimana mengalahkan iblis, di mana intinya ditegaskan di sini, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi bagaimana supaya kita berkemenangan, bagaimana supaya kita bisa mengalahkan kuasa kegelapan, mengalahkan setan, mengalahkan iblis, yaitu dengan cara jangan beri kesempatan kepada iblis. Yang menjadi masalahnya adalah bukan karena kuasa yang ada pada kita itu lebih kecil dari kuasa iblis sehingga kita seringkali dikalahkan, sehingga kita seringkali akhirnya mengalami pengaruh kuasa kegelapan, menderita, tersiksa oleh karena pengaruh-pengaruh kuasa setan. Setan menimbulkan masalah, setan menimbulkan persoalan, setan menimbulkan kehancuran di tengah keluarga kita, setan menimbulkan kesusahan, penderitaan dalam hidup kita. Dia bisa bekerja dan mengerjakan penderitaan itu karena dia diberi kesempatan. Karena sebenarnya kuasa yang ada pada kita lebih besar dari kuasa setan. Jadi seharusnya setan yang takut melihat kita. Setan yang harusnya lari dari kita. Karena firman Allah berkata, lawanlah iblis maka dia akan lari daripadamu. Kenapa dia bisa lari? Karena kuasa yang ada pada kita lebih besar dari segala kuasa iblis. Kuasa apapun yang dia miliki, kuasa yang ada pada kita jauh lebih besar. Tapi kalau demikian, kenapa seringkali ada begitu banyak umat-umat Tuhan yang merasa bahwa hidupnya diganggu kuasa kegelapan, dia menderita karena kuasa kegelapan, dia tidak tenang karena kuasa kegelapan, dan sebagainya dan sebagainya. Itu mungkin dikarenakan dia memberi kesempatan kepada iblis untuk bekerja dalam hidupnya. Saudara, kalau di video-video sebelumnya kita sudah belajar bahwa ketika ada keterlibatan dengan kuasa kegelapan, perdukunan dan sebagainya, mitos-mitos dan sebagainya, itu sudah menjadi satu kesempatan bagi iblis untuk mengganggu, untuk mempengaruhi, untuk mengacaukan. Ketika ada seseorang yang hidup dalam dosa, itu sudah menjadi kesempatan kepada iblis untuk bekerja di sana dalam hidup orang tersebut. Nah, di dalam video ini kita akan belajar terus prinsip-prinsip apa lagi kita harus belajar supaya kita berkemenangan melawan iblis. Dikatakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Orang yang bagaimana yang memberi kesempatan kepada iblis, atau dengan cara apa kita menutup kesempatan kepada iblis? Nah, saudara, kita melihat di ayat 17 sampai ayat 26. Ini berbicara tentang bagaimana meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Itu terlihat dari ayat 22 sampai ayat 23, di mana di sana dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Jadi bagaimana caranya kita menutup kesempatan kepada iblis? Yaitu dengan cara menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Jadi sebenarnya iblis itu tidak perlu ditengking-tengking sebenarnya. Karena kalau kita tengking dengan suara keras, sekeras apapun, kita tengking rame-rame sekalipun, kalau kita tetap mengenakan manusia lama, kalau kita tetap hidup dalam manusia lama, maka sebenarnya kita mengundang iblis. Satu sisi kita tengking-tengking dia dengan suara kita, dengan bentakan-bentakan kita, tetapi di sisi lain kita beri kesempatan kepada dia dan welcome terhadap dia. Nah, itu sebabnya bagaimana caranya kita menutup kesempatan itu, di mana firman Allah berkata jangan beri kesempatan kepada iblis. Bagaimana caranya? Tanggalkan manusia lama. Apa itu manusia lama? Manusia berdosa, hidup dalam keberdosaan, sifat dosa, karakter dosa. Di ayat 17 di sana dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepada kamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia. Salah satu kehidupan manusia lama itu adalah pikiran yang seperti orang yang tidak mengenal Allah.
pikiran-pikiran yang tidak benar, cara berpikir yang tidak benar. Jadi manusia lama itu salah satu bagiannya adalah cara berpikir. Ketika cara berpikir kita masih tidak benar, bukan cara berpikir berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka itu sebenarnya kita sedang memberi kesempatan kepada iblis. Karena pikiran-pikiran itulah yang akan membuahi tindakan. Kalau yang kita pikirkan adalah dosa, dan dosa, maka itu akan melahirkan tindakan dosa. Saudara, kalau ada misalnya contoh, kalau ada orang yang berkata, adakah hamba Tuhan atau anak Tuhan yang berkata bahwa contohnya dia jatuh ke dalam dosa perzinahan misalnya, kemudian dia berkata saya dijebak dan sebagainya. Jangan percaya, saudara, jangan percaya. Kenapa? Karena orang yang hidup dalam kebenaran, yang memelihara pikiran-pikirannya benar, gak gampang digoda bagaimanapun, tidak gampang. Ingat Yusuf? Tidak gampang dijatuhkan dalam dosa, tidak gampang jatuh ke dalam dosa perzinahan misalnya. Jadi bagaimana sehingga banyak misalnya pendeta, hamba Tuhan, banyak juga anak-anak Tuhan yang jatuh ke dalam dosa. Yakinlah bahwa memang selama ini dia sudah memelihara pikiran-pikiran yang tidak benar. Sehingga ketika dia pelihara pikiran-pikiran yang tidak benar, ketika ada godaan langsung jadi. Karena pikiran-pikiran yang tidak benar tadi melahirkan tindakan-tindakan yang tidak benar. Nah, itu sebabnya, saudara, yang pertama bagaimana kita keluar dari manusia lama kita, baharui pikiran sesuai dengan kebenaran firman. Bagaimana supaya pikiran-pikiran kita bisa dibaharui? Isi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah tujuan channel ini dibuat untuk saudara. Renungan malam. Jadi malam setelah sepanjang hari saudara melakukan kegiatan saudara, sebelum saudara beristirahat, saudara isi pikiran saudara dengan firman Tuhan. Saudara cuci otak saudara yang selama ini tidak benar dengan firman Tuhan. Lalu kemudian pagi-pagi saya juga buat renungan penyejuk jiwa sebagai renungan di pagi hari sebelum saudara bekerja. Jadi sebelum saudara bekerja, dengarkan lagi dulu firman Tuhan, isi otak saudara dengan firman Tuhan. Maka kalau otak saudara diisi dengan firman Tuhan, dan akhirnya prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan itu menguasai dan memenuhi pikiran saudara, yakinlah tindakan-tindakan saudara juga akan menjadi tindakan-tindakan yang berdasarkan prinsip firman Tuhan. Jadi sebenarnya metode cuci otak itu baik, saudara. Kalau otak kita dicuci, kalau prinsip-prinsip kehidupan lama, cara berpikir lama itu dicuci dengan firman Tuhan, dan akhirnya otak kita diisi dan dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka itu akan menghasilkan tindakan-tindakan yang benar. Dan selanjutnya juga dikatakan bahwa ayat 18, dengan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Manusia lama apa? Manusia yang tidak mempedulikan Tuhan. Manusia yang jauh dari Tuhan, tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Nah, itu yang harus diubah, saudara. Itu yang harus dibaharui. Artinya apa? Untuk hidup dalam manusia baru dan meninggalkan manusia lama, supaya tidak ada kesempatan bagi iblis, kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Itulah manusia baru. Manusia lama, manusia yang tidak peduli Tuhan, dan sehingga banyak sekali kesempatan bagi iblis. Di video sebelumnya, saudara, saya sudah menegaskan bahwa bagaimana supaya iblis lari, mendekatlah kepada Tuhan. Maka ia akan lari daripadamu. Karena ketika saudara mendekat kepada Tuhan, Tuhan mendekat kepada saudara. Yang iblis takuti hanya Tuhan. Sekali lagi, yang iblis takuti hanyalah Tuhan. Jadi kalau Tuhan hadir, Tuhan dekat dengan kita, karena ketika kita mendekatkan diri dengan Tuhan, Dia pun akan mendekatkan diri dengan kita. Dan ketika kita intim dan dekat dengan Tuhan, iblis lari, saudara. Otomatis tidak perlu ditengking-tengking, iblis lari. Kenapa? Karena Tuhan hadir dalam hidup kita.
Tapi bagaimana Tuhan hadir menguasai hidup kita kalau kita tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan? Jangan sampai kita hanya KTP Kristen, saudara, tapi kita tidak memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dengar, saudara, tanpa memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, saudara adalah mangsa bagi setan. Saudara adalah target yang empuk bagi setan. Kalau saudara tidak memiliki dan memelihara persekutuan dengan Tuhan. Jadi tanggalkan manusia lama, manusia yang tidak peduli persekutuan dengan Tuhan. Kenakan manusia baru, yaitu manusia yang rindu, yang haus bersekutu dengan Tuhan. Lalu kemudian juga saudara, manusia baru itu dikatakan di ayat 23, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Manusia baru itu juga berbicara tentang hidup kudus. Dikatakan di sini supaya kamu hidup dalam kekudusan yang sesungguhnya. Karena ketika kita kudus, Allah lah yang hadir. Karena Allah itu kudus, kuduslah kamu sebab Allah kudus. Tapi ketika kita hidup dalam dosa, maka itu menjadi tempat yang nyaman bagi setan. Setanlah yang hadir. Sedangkan kalau kita hidup dalam dosa, Allah itu akan menjauh. Karena dia tidak bisa hidup, karena dia tidak bisa ada dalam tempat yang tidak kudus. Jadi, bagaimana kita hidup dalam hidup yang baru? Hiduplah dalam kekudusan. Bagaimana cara kita hidup dalam kekudusan? Ayat 25 di sana ditegaskan. Karena itu buanglah dusta. Berkatalah seorang kepada yang lain dengan perkataan yang benar. Apabila kamu menjadi marah, jangan berbuat dosa. Lalu kemudian ayat 28, orang yang mencuri jangan mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya saudara, supaya kita hidup kudus, maka kita harus menjaga perkataan-perkataan kita. Buang perkataan dosa, perkataan dusta. Dan bukan hanya perkataan-perkataan, dikatakan juga supaya kita mengubah perbuatan-perbuatan kita. Kalau dulu mencuri, jangan mencuri lagi, kata firman Tuhan. Kalau ada perbuatan-perbuatan yang tidak benar, ubah itu. Kalau ada tindakan-tindakan yang benar, tinggalkan itu. Dan hiduplah dalam tindakan dan perbuatan yang baru, hiduplah dalam perkataan-perkataan yang baru. Begitulah caranya kita hidup dalam kehidupan yang baru, saudara. Begitulah caranya kita menanggalkan manusia lama kita dengan menjaga pikiran-pikiran kita tetap benar di hadapan Tuhan, dengan menjaga perkataan kita tetap benar di hadapan Tuhan, dengan menjaga perbuatan-perbuatan kita benar di hadapan Tuhan, dan dengan menjaga persekutuan kita dekat dan intim selalu dengan Tuhan. Begitulah cara kita untuk menghambat dan menghalangi kesempatan, menutup kesempatan kepada iblis. Karena kalau kita hidup benar, hidup kudus, berbuat benar, bertindak benar, berpikir benar, tidak ada kesempatan bagi iblis. Kalau kita dekat dengan Tuhan dan kemudian Tuhan hadir dalam hidup kita, tidak ada kesempatan bagi iblis, malah dia akan lari dari kehidupan kita. Lalu kemudian saudara, hal kedua caranya kita menutup kesempatan kepada iblis ada di ayat 30, dan jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Tahukah saudara bahwa ketika saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saudara sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam hidup saudara, Roh Kudus ada dalam hati saudara. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, saya mau menegaskan terlebih dahulu, saya mau tanya kepada saudara terlebih dahulu adalah, apakah saudara sudah selamat? Atau lebih jauh lagi, apakah kalau hari ini, mohon maaf kalau misalnya saya berkata, kalau hari ini saudara dipanggil Tuhan, kalau hari ini saudara menghembuskan nafas saudara yang terakhir, apakah saudara pasti masuk surga? Atau apakah nama saudara hari ini sudah tertulis dalam kitab kehidupan? Pastikan saudara. Saya selalu mendidik jemaat-jemaat yang saya pimpin supaya memiliki kepastian keselamatan.
Karena kalau mereka meraih apapun, mereka mencapai apapun, mereka mendapatkan apapun, mereka sesukses apapun, seberhasil apapun, kalau mereka tidak memiliki kepastian keselamatan, maka tidak ada gunanya semuanya itu. Demikian juga hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, milikilah kepastian keselamatan. Hanya Yesus jalan ke sorga. Yesus satu-satunya jalan ke sorga. Dan bagaimana supaya kita memiliki kepastian keselamatan, sorga menjadi bagian kita di dalam kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita, untuk menguduskan, menyucikan kita. Dan kita percaya bahwa dialah Tuhan kita, dialah juru selamat kita yang telah rela berkorban mati menggantikan kita. Pastikan saat ini saudara benar-benar sudah percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan saudara. Dan kalau saudara sudah percaya kepada Yesus, maka dikatakan ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dikatakan jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu. Roh Kudus telah memeteraikan. Sudah tahu memeteraikan? Meterai itu adalah pengesah. Dengan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, kita menjadi sah anaknya Tuhan. Kita menjadi sah orang yang sudah diselamatkan. Kita menjadi sah orang yang sudah ditebus. Kita menjadi sah sebagai anak-anak Tuhan. Dan meterai itulah yang mensahkan kita menjadi anak-anak Tuhan, saudara. Roh Kudus dalam diri kita, itulah meterai yang telah mengesahkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan dikatakan di sini, jangan dukakan Roh Kudus Allah. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan yang tinggal dalam hidup kita, menjadi materai pengesah kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi kalau dia tinggal dalam hidup kita, jangan dukakan dia, supaya dia tinggal dalam hidup kita, supaya dia berkuasa dalam hidup kita. Karena kalau Roh Allah tinggal dalam hidup kita, maka kuasa Roh Allah dalam diri kita lebih besar dari segala kuasa iblis. Itu sebabnya kalau Roh Allah ada dalam diri kita, iblis akan lari, iblis akan meninggalkan kita. Jadi sekali lagi, iblis sebenarnya tidak perlu diusir, saudara. Dia akan lari tanpa diusir kalau Roh Allah tinggal dalam diri kita. Kalau kuasa Roh Allah memenuhi kehidupan kita, iblis akan lari. Nah, yang menjadi masalahnya adalah seringkali umat-umat Tuhan yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus Allah, malah dia hidup mendukakan Roh Allah. Kalau Roh Allah dalam diri kita didukakan, maka kita sedang menghambat dia bekerja, menghambat dia berkarya dengan leluasa dalam hidup kita. Itu sebabnya kuasanya seringkali tidak nyata dalam hidup kita. Bukan karena dia tidak berkuasa. Kita yang menghambat dia berkuasa dalam hidup kita karena kita mendukakan dia. Mungkin sudah bertanya, bagaimana saya mendukakan Roh Kudus? Kalau kita lihat semuanya mulai ayat 17 sampai ayat 32 ini, saudara, itu berbicara tentang dosa. Tinggalkan dosa, hiduplah berubah. Artinya yang mendukakan Roh Kudus itu adalah kehidupan dalam dosa. Itulah yang mendukakan Roh Kudus. Jadi kalau seorang anak Tuhan, seorang orang Kristen, dia hidup dalam dosa, dia sedang mendukakan Roh Kudus. Kalau dia mendukakan Roh Kudus, dia sedang menghambat, menghalangi Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Roh Kudus berkarya dalam hidupnya. Itu sebabnya tidak heran kalau kehidupannya kemudian berantakan karena peran Roh Kudus menjadi kecil, tapi peran iblis menjadi besar. Itu sebabnya, saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara, hiduplah dalam kebenaran, jauhkan hidup dalam dosa, supaya ketika saudara hidup dalam kebenaran, maka saudara sedang membebaskan kuasa Roh Kudus nyata dalam hidup saudara. Saudara sedang membebaskan kuasa Roh Kudus bekerja nyata dalam hidup saudara. Kalau kuasa Roh Kudus bekerja nyata dalam hidup kita, maka kuasa iblis akan jauh dari kehidupan kita. Nah, yang menjadi masalahnya, saudara,
Begitu banyak orang Kristen yang tidak tahu apa yang menjadi peran Roh Kudus dalam hidupnya. Malah ada begitu banyak juga pribadi-pribadi atau oknum-oknum dalam organisasi gereja tertentu yang malah alergi berbicara tentang Roh Kudus. Malah itu dijadikan bahan ejekan. Menyedihkan sekali. Kenapa? Karena itulah yang ditaruh Tuhan untuk menolong dia. Tapi itulah yang menjadi bahan ejekan. Itulah yang menjadi bahan guyonan dia buat. Adakah seperti itu, pendeta? Begitu banyak yang aku dengar. Saudara, pada saat saya memulai perintisan di desa yang hari ini saya mengembalakan, saudara, salah satu julukan yang dibilang kepada saya adalah pendeta sesat. Kenapa? Karena mengajarkan haleluya, mengajarkan Roh Kudus, mengajarkan bagaimana berbahasa roh dengan benar, mengajarkan apa fungsi karunia-karunia roh dan sebagainya. Jadi itu malah dianggap sesat. Bayangkan saudara, bagaimana mereka melawan iblis kalau roh Allah yang ada dalam diri mereka, mereka dukakan. Untung kalau sudah ada dalam diri mereka, jangan-jangan mereka punya predikat sebagai orang Kristen, tapi mereka belum pernah memiliki kepastian keselamatan dalam hidup mereka. Kalau mereka sudah memiliki kepastian keselamatan, berarti Roh Kudus sudah ada dalam diri mereka. Tapi Roh Kudus pun sudah ada dalam diri mereka. Kalau mereka menghalangi kuasanya nyata dalam hidup mereka, mereka tidak akan mengalami kekuatan kuasanya. Itu sebabnya saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, milikilah kepastian keselamatan, yaitu percayalah bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kalau saudara sudah percaya, maka Roh Kudus sudah ada dalam diri saudara. Bagaimana supaya kita berkemenangan terhadap setan, terhadap kuasa setan? Kuasa Roh Kudus dalam diri saudara itu lebih berkuasa dari segala kuasa setan. Jadi bebaskanlah Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara, maka saudara akan mengalahkan segala kuasa setan. Jangan dukakan Roh Kudus dengan cara hidup saudara. Jangan dukakan Roh Kudus dengan perbuatan-perbuatan dosa saudara. Jangan dukakan Roh Kudus dengan pikiran-pikiran saudara yang tidak benar. Karena kalau saudara mendukakan Roh Kudus dengan semuanya itu, maka saudara sedang menghalangi Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Kalau Roh Kudus terhalang bekerja dalam hidup saudara, maka saudara tidak akan mengalami perkara besar, kuasa Allah yang besar nyata dalam hidup saudara, dan setan dikalahkan. Jadi yang kedua saudara, bagaimana kita menutup peran iblis, menutup pintu kesempatan bagi iblis? Hiduplah dalam kepenuhan Roh Kudus. Hiduplah dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau hidup saudara dikuasai Roh Kudus, yakinlah bahwa iblis tidak akan pernah punya kesempatan untuk menghancurkan hidup saudara, karena kuasa ilahi itu melingkupi kehidupan kita. Kuasa Roh Kudus Allah itu memenuhi seluruh kehidupan kita. Lalu kemudian yang terakhir saudara, bagaimana kita supaya jangan sampai kita memberi kesempatan kepada iblis? Bagaimana kita menutup pintu kesempatan kepada iblis? Itu ada di ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah telah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ketiga yang ditegaskan di sini saudara, supaya umat-umat Tuhan jangan hidup dalam kemarahan, jangan hidup dalam dendam, jangan hidup dalam kepahitan. Segala kepahitan, kemarahan, kegeraman, pertikaian, buang itu, kata firman Tuhan. Karena ketika kita marah, itu jadi pintu bagi iblis untuk masuk dalam kehidupan kita, masuk untuk mempengaruhi, mengganggu hidup kita, merusak hidup kita. Ketika kita akar pahit, dendam, benci, itu semua menjadi pintu kesempatan kepada iblis. Itu sebabnya bebaskanlah pengampunan supaya saudara jangan makin menderita, iblis makin merusak hidup saudara. Saudara, seringkali kalau saya mengajarkan tentang hidup dalam pengampunan, hidup mengampuni orang yang menyakiti kita, seringkali ada protes saudara.
Dan dalam protes tersebut mereka berkata, wah enak kali dia kalau aku ampuni dia. Kenapa? Karena dia berkata dia sudah sangat menyakiti hatiku, dan kalau aku ampuni dia enak kali hidupnya. Dengar saudara, kalau saudara mengampuni, saudara yang enak. Karena ketika saudara mengampuni, maka Roh Kudus makin leluasa bekerja dalam hidup saudara, kuasanya makin nyata dalam hidup saudara. Ketika saudara makin akar pahit, maka kuasa Tuhan akan semakin terhalang bekerja dalam hidup saudara. Ketika saudara makin benci, makin dendam, maka peran Tuhan akan semakin kecil dalam hidup saudara. Itu sebabnya bebaskan pengampunan. Kalau saudara hidup dalam akar pahit, dalam kemarahan, yang menderita saudara sendiri, yang sakit saudara sendiri, yang menghalangi Tuhan bekerja dalam hidup saudara, saudara sendiri, yang membuat akhirnya penderitaan-penderitaan terjadi dalam hidup saudara, saudara sendiri. Satu kali ada sebagai gambaran saudara, satu kali ada seekor ular menjalar ke ladang penduduk, ladang masyarakat, dan di ladang tersebut ada pondok di sana, dan kemudian ada berbagai peralatan terletak di pondok tersebut. Dan petani ini sering juga mengerjakan bahan kerajinan, sehingga dia punya gergaji dan alat-alat pertukangan di pondok itu. Nah, ketika ular ini masuk, kebetulan ular ini melewati gergaji, dan ketika ular ini melewati gergaji, akhirnya gergaji ini, mata gergaji yang tajam ini masuk ke dalam tubuh ular ini. Dan ketika gergaji itu melukai ular ini, saudara tahu apa yang terjadi? Akhirnya ular ini melilit gergaji itu. Saudara bisa bayangkan kalau ular melilit gergaji yang matanya tajam itu, apa yang terjadi? Akhirnya makin banyak luka. Di setiap lilitan kena mata gergaji, dan luka semua di setiap lilitan. Makin dia merasa sakit, ular makin marah, dan ketika dia makin marah, dia makin cengkram itu gergaji, dan makin dia cengkram, makin masuk mata gergaji ke dalam tubuhnya, dan makin masuk itu makin marah lagi, dia makin cengkram, makin marah, makin cengkram, dan akhirnya apa yang terjadi? Tubuhnya hampir putus. Bayangkan saudara, itulah yang terjadi ketika kita memelihara kemarahan. Yang terjadi, makin kita marah, makin kita dendam, maka hidup kita makin hancur, bukannya makin baik. Paling kalau saudara hidup dalam kemarahan, dendam, bahkan kalau saudara bisa menyakiti orang yang menyakiti saudara, paling saudara merasa puas. Tetapi kepuasan saudara itu hanya akan sebentar, karena iblis makin leluasa bekerja dalam hidup saudara dan akan menghancurkan kehidupan saudara. Itu sebabnya kalau saudara mau berkemenangan kepada melawan iblis, saudara harus hidup dalam pengampunan. Paling bebas iblis bekerja adalah dalam dendam, dalam akar pahit, dalam kebencian. Kenapa begitu banyak korban dari dendam? Karena di situ setan paling bebas bekerja. Makin orang akar pahit, makin benci, di situ setan makin leluasa untuk bekerja. Itu sebabnya buanglah dendam, buanglah akar pahit. Kalau ada selama ini saudara punya musuh, saudara punya dendam terhadap seseorang, ampunilah dia. Bila memungkinkan, datangilah dia, dan kemudian adakan rekonsiliasi, adakan perdamaian dengan dia. Kalau tidak, saudara sendiri yang akan dirugikan. Lepaskan pengampunan, siapapun itu. Mungkin saudara merasa terlalu sakit. Saya pernah disakiti, begitu sakitnya. Saya dendam, saya marah. Dengar saudara, saudara yang akan dirugikan. Itu sebabnya lepaskan pengampunan. Adakah hari ini saudara sedang membenci, saudara sedang dendam sama seseorang? Lepaskan pengampunan saudara. Saya berdoa saudara dimampukan untuk melepaskan pengampunan. Saya berdoa supaya saudara dimampukan untuk mengampuni orang yang menyakiti saudara. Karena ketika saudara mengampuni, saudara malah makin bebas. Hati saudara akan penuh dengan ketenangan dan kedamaian. Tidak ada kebencian di sana. Dan dengan demikian Roh Kudus makin bebas bekerja dalam hidup saudara, mengerjakan perkara-perkara besar, dan iblis dikalahkan. Puji Tuhan saudara. Kembali saat ini kita masih ada dalam seri bagaimana melawan, memerangi, dan mengalahkan iblis. Kita sampai dalam seri yaitu dengan cara jangan beri kesempatan kepada setan. Bagaimana caranya supaya
setan tidak punya kesempatan, maka tanggalkanlah manusia lama dan hiduplah dalam manusia baru. Baharui pikiran saudara, baharui tindakan saudara, baharui perbuatan, karakter dan sikap saudara. Kemudian yang kedua, jangan dukakan Roh Kudus. Jangan dukakan Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang menolong saudara, Roh Kuduslah yang berperan dalam hidup saudara, menguasai hidup saudara, yang akan mengalahkan setan. Kemudian yang ketiga, jangan hidup dalam kepahitan, dendam, marah, tetapi lepaskanlah pengampunan, karena orang yang dendam makin bebas iblis bekerja menghancurkan hidupnya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur kita kembali belajar bagaimana iblis dikalahkan. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Mari kita berdoa. Saya akan berdoa bagi saudara, ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Ajar mereka untuk berkemenangan, tolong mereka untuk berkemenangan melawan setan. Di mana di dalam video ini kami sudah belajar kembali. Untuk kami berkemenangan melawan setan, maka kami tidak boleh beri kesempatan kepada setan. Bagaimana kami menutup pintu kesempatan kepada setan? Dengan cara kami menanggalkan manusia lama, hidup dalam manusia baru. Bagaimana kami menutup kesempatan kepada setan? Kami tidak akan mendukakan Roh Kudus yang tinggal dalam diri kami. Dan bagaimana kami menutup kesempatan kepada setan? Kami akan bebaskan pengampunan. Kami tidak akan mau hidup dalam akar pahit. Berkati dan tolong setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini untuk menutup kesempatan kepada setan. Tapi biarlah hanya kepadamu kami berserah. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur berenungan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka. Saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu,
Angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan masalah persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu
Nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hiperkolesterol, dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung, dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka, kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung, di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersuka cita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan,
Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini
Apapun yang menjadi profesi anak-anakmu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara. Karena saat ini keluarga itu yang terpenting, saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anakmu. Berkati keluarga anak-anakmu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini
bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami. Jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.